Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin berkembang, semakin sukses dan semakin maju. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmen ini tentang tanya jawab pemulai bisnis UMKM. Nah, di konten ini berisi tentang panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pembersih layar, lensa dan juga elektronik. Nah, di konten ini itu berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis pembersih layar, lensa dan elektronik ini. Nah, di konten ini akan kami jawab lengkap semuanya secara detail, bagaimana prosesnya, seperti apa bentuknya, dan bagaimana caranya, tips triknya. Jadi buat kalian nih yang penasaran, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kaminir HC, apa sih itu produk pembersih layar, lensa dan elektronik? Jadi sahabat, produk ini adalah produk cairan atau tisu khusus yang dirancang untuk membersihkan debu, sidik jari, minyak atau kotoran ringan dari permukaan sensitif nih, seperti layar laptop, monitor, TV, lensa, kamera, kacamata, mikroskop, smartphone, tablet, smartwatch, keyboard, mouse, dan scanner tanpa merusak atau meninggalkan goresan. Next pertanyaan, Kaminir HC, apa sih ciri dan bentuk umum dari produk pembersih layar, lensa, dan elektronik yang aman digunakan? Jadi sahabat, produk pembersih yang aman ini biasa itu bersifat non-abrasif, cepat kering, dan antistatis, bebas alkohol keras, dan kadang mengandung antibakteri ringan. Bentuknya ini bisa berupa spray cairan, tisu basah khusus elektronik, atau kit lengkap berisi cairan, kain microfiber, dan juga blower. Nah, produk ini membantu nih menjaga kebersihan perangkat dan memperpanjang umur pemakaian, meningkatkan kejernihan tampilan, mencegah goresan akibat debu, dan juga menjaga higienitas perangkat yang sering disentuh. Next pertanyaan, Kaminir HC, apakah ini peluang bisnis yang bagus untuk para pemula? Ya sahabat, produk pembersih layar, lensa, dan elektronik ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan nih bagi para pemula karena permintaan yang konsisten di era digital, biaya produksi relatif terjangkau, dan juga pasar yang luas nih, mencakup penggunaan gadget, kacamata, hingga peralatan kantor. Selain itu juga, produk ini memiliki skalabilitas tinggi nih karena bentuknya cairan atau tisu yang mudah dikemas dan dijual dalam berbagai bentuk seperti spray atau kit pembersih. Nah, modal awalnya pun juga rendah karena bisa diproduksi lewat maklun. Permintaan terus tumbuh seiring peningkatan penggunaan perangkat digital serta mudah dikembangkan dengan varian aroma, formula antibakteri, atau kemasan travel size yang praktis dan juga menarik. Next pertanyaan, Kaminir HC, mengapa sih layar, lensa, dan perangkat elektronik ini perlu dibersihkan dengan produk khusus dan kapan waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, layar, lensa, dan perangkat elektronik ini perlu dibersihkan dengan produk khusus karena permukaan itu sensitif terhadap goresan, bahan kimia keras, dan juga kelembaban berlebih, sehingga nih membutuhkan pembersih yang aman, non-abrasif, dan cepat kering agar tidak merusak lapisan pelindung. Nah, waktu terbaik untuk menggunakannya itu adalah saat perangkat itu dalam kondisi mati dan dingin, serta secara rutin seminggu sekali atau setelah terlihat kotor. Ini untuk menjaga kejernihan tampilan, performa optimal, dan juga kebersihan perangkat dari debu dan minyak akibat pemakaian sehari-hari. Kaminir HC, apakah bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa sih target pasarnya dan apa saja keunggulannya? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. Ya, bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini bisa dimulai dari rumah karena proses produksi sederhana, bisa dilakukan dengan maklun juga, dan tidak memerlukan tempat besar. Target pasarnya juga sangat luas nih, mencakup pengguna smartphone, laptop, kamera, kacamata, hingga perkantoran dan juga toko gadget. Nah, keunggulan ini terletak pada biaya
awal yang rendah, produk yang mudah dikemas dan dikirim, permintaan yang stabil di era digital saat ini, serta potensi inovasi tinggi melalui varian aroma, kemasan mini travel size, dan juga formula antibakteri yang ramah lingkungan. Next pertanyaan, kamera C, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama pembersih layar, lensa, dan elektronik ini? Jadi sahabat, pembersih layar lensa elektronik ini umumnya itu berbentuk cairan di dalam botol atau spray atau tisu basah khusus dengan kandungan utama seperti air murni, kemudian ada surfaktan ringan non-ionik, alkohol isopropil, kemudian bahan antistatis yang kemudian diformulasikan khusus agar tidak merusak lapisan pelindung layar atau lensa, yang cepat kering juga dan juga tidak meninggalkan residu. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara membuat pembersih layar, lensa, dan elektronik ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, untuk membuat pembersih layar, lensa, dan elektronik secara sederhana dari rumah, kamu bisa mencampurkan bahan-bahan aman ya. Seperti ini, 50% air suling, lalu 50% alkohol isopropil, 70%, lalu tuangkan ke dalam botol spray bersih. Nah, jika ingin lembut, tambahkan juga 1-2 tetes sabun bayi bebas pewangi atau gliserin nabati, dan juga pastikan tidak menggunakan bahan abrasif atau pewangi kuat agar tetap aman untuk permukaan yang sensitif. Next pertanyaan, kamera C, apa saja sih jenis pembersih layar, lensa, dan elektronik yang ada? Oke sahabat, jenis pembersih layar, lensa, dan elektronik yang ada ini antara lain, pertama, ada spray cairan pembersih. Ini biasanya itu dikemas dalam botol kecil dengan nozzle semprot, cocok untuk layar gadget seperti TV dan juga monitor. Lalu tisu basah khusus elektronik, praktis dan higienis, ini digunakan sekali pakai untuk membersihkan layar dan juga permukaan kecil. Lalu ada kit pembersih lengkap. Ini terdiri dari cairan, kain microfiber, kuas lembut, dan blower, cocok untuk kamera atau perangkat profesional. Lalu ada cairan antibakteri khusus gadget. Nah, ini mengandung bahan pembersih sekaligus antimikroba untuk kebersihan ekstra. Lalu ada foam cleaner. Ini berbentuk busa lembut untuk membersihkan perangkat seperti keyboard, mouse, dan juga AirPod dengan kotoran membandel. Next pertanyaan, kamera C, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini? Lalu berapa modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja sih yang diperlukannya? Jadi sahabat, di dalam langkah awal memulai bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini adalah pertama menentukan target pasar nih, apa gadget user, fotografer, atau kantor. Lalu kemudian menyusun formula sederhana yang aman untuk permukaan sensitif dan juga memilih kemasan yang praktis, lalu membuat sampel produk melalui makron atau produksi rumahan kecil. Nah, modal awal yang dibutuhkan ini relatif kecil ya, mulai dari 1-3 juta untuk skala rumahan, mencakup bahan baku seperti air suling, alkohol isopropil, botol spray, kain microfiber, dan juga label kemasan. Nah, peralatan yang diperlukan ini meliputi gelas ukur, corong, botol semprot, atau alat sterilisasi sederhana jika perlu, serta printer label untuk kemasannya. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara menentukan formula pembersih layar, lensa, dan elektronik ini yang tepat, dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, cara menentukan formula pembersih layar, lensa, dan elektronik yang tepat ini adalah dengan memilih bahan aktif yang aman untuk permukaan sensitif seperti air suling sebagai pelarut utama, alkohol isopropil dalam kadar rendah maksimal 70% untuk membersihkan minyak dan juga kuman, serta tambahan surfaktan ringan atau gliserin untuk kelembutan. Nah, di dalam proses produksinya yang perlu diperhatikan adalah kebersihan alat dan juga tempat kerja, proporsi campuran yang tepat agar tidak merusak layar atau lensa, serta juga pengemasan di dalam botol tertutup yang rapat untuk mencegah kontaminasi dan juga penguapan. Pastikan juga nih untuk tidak menambahkan zat abrasif, pewarna, atau pewangi tajam yang dapat merusak lapisan pelindung perangkat elektroniknya. Next pertanyaan, kamera C, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan pengemasan pembersih layar, lensa, dan elektronik ini? Jadi sahabat, di dalam produksi pembersih layar, lensa, dan elektronik ini penting nih untuk memastikan bahwa semua bahan yang digunakan itu aman, tidak korosif, dan tidak mengandung zat abrasif yang bisa merusak permukaan sensitif. Nah, pada tahap pengujian, perhatikan juga kestabilan formula, tidak mengendap atau berubah warna, efektivitas di dalam membersihkannya, serta keamanan saat digunakan pada berbagai permukaan. Nah, untuk pengemasan, pilihlah botol spray atau saset tisu yang kedap udara, mudah digunakan, dan juga diberi label yang mencantumkan komposisi, petunjuk penggunaan, dan peringatan. Misalnya nih, hindari kontak langsung dengan mata. Dan juga desain kemasan yang menarik, fungsional, dan informatif juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen kalian.
Next pertanyaan, kamera C, apa sih strategi pemasaran efektif? Lalu cara membangun brand seperti apa? Dan hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk pembersih layar lensa elektronik ini. Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini untuk produk pembersih layar lensa dan elektronik adalah dengan menargetkan komunitas pengguna gadget, fotografer, atau pekerja kantoran melalui media sosial, marketplace, kerjasama dengan toko aksesoris gadget, serta menawarkan bundling produk nih, misalnya spray plus microfiber. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada citra yang bersih, modern, dan juga praktis. Gunakan juga nama yang mudah diingat, kemasan yang profesional, testimoni pengguna, serta konsistensi di dalam kualitas dan juga pelayanan. Di dalam menentukan harga jual, pertimbangkan juga biaya produksi, margin keuntungan, harga pasar pesaing, kemasannya, serta segmen yang ditargetkan, apakah premium, reguler, ataupun travel size. Dan pastikan juga nih harganya itu sebanding dengan nilai manfaat serta kemudahan yang ditawarkan oleh produk kalian. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online serta strategi agar produk pembersih layar lensa elektronik ini dikenal luas dan juga dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, cara memilih platform yang tepat untuk jualan online ini adalah dengan menyesuaikan jenis produk dan target pasarnya. Misalnya, gunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada untuk menjangkau konsumen umum, serta platform seperti Instagram dan TikTok untuk konten edukatif dan promosi visual yang menarik. Untuk strategi agar produknya itu dikenal luas dan dipercaya konsumen, fokuslah pada konten berkualitas, baik itu tutorial penggunaan, before after, ataupun testimoni. Lalu kerjasama juga nih dengan micro-influencer atau toko aksesoris gadget, serta bangun reputasi positif lewat pelayanan cepat, kemasan rapih, dan juga jaminan kepuasan. Sertakan juga informasi kandungan bahan yang aman, serta label yang jelas untuk menunjukkan profesionalisme dan juga kepercayaan konsumen. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis pembersih layar lensa dan elektronik ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap ya, berikan produk berkualitas yang konsisten, jaga komunikasi yang ramah dan responsif, serta berikan insentif nih seperti diskon pembelian ulang, membership, atau bonus kecil di dalam paket. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, sediakan juga sistem kemitraan yang jelas dan menguntungkan seperti harga khusus, materi promosi siap pakai, dan juga dukungan branding, serta seleksi reseller yang punya pasar nih sesuai misalnya toko aksesoris gadget, optik, ataupun elektronik. Nah, sementara itu nih, di dalam menangani keluhan pelanggan, dengarkan dengan empati, respon dengan cepat dan solusi konkret, misalnya penggantian barang rusak atau refund, dan juga jadikan setiap masukan itu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan maupun pelayanan kalian. Next pertanyaan, kamera C, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk pembersih layar lensa dan elektronik ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting ya, karena berfungsi melindungi isi produk, memperpanjang masa simpan, menarik perhatian konsumen, serta membangun citra profesional dan juga terpercaya. Nah, bahan kemasan yang disarankan ini adalah botol spray berbahan plastik PET ataupun HDPE yang kuat, aman, dan untuk cairan berbasis alkohol, mudah digunakan. Nah, untuk versi tisu, gunakan kemasan saset aluminium foil atau plastik bersegel yang menjaga kelembabannya. Nah, informasi yang wajib nih ada pada label itu meliputi nama produknya, fungsi penggunaan, komposisi bahannya, bagaimana cara pakainya, peringatan penggunaan, nama dan alamat produsen, serta tanggal produksi atau tanggal kadaluarsa, dan juga nomor izin edarnya. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis pembersih layar lensa dan elektronik ini? Jadi sahabat, cara menentukan ukuran kemasan ini adalah dengan menyesuaikan kebutuhan pasarnya ya. Seperti kemasan kecil nih ukuran 30-60 mili untuk pengguna pribadi ataupun travel, dan kemasan besar ukuran 100-250 mili untuk penggunaan rumahan ataupun kantor. Nah, tips hemat nih di dalam pengemasan itu meliputi penggunaan botol standar ukuran umum yang mudah ditemukan, lalu membeli kemasan dalam jumlah besar untuk harga grosir, dan juga mendesain label cetak kemasan sendiri agar efisien. Nah, untuk menghindari kebocoran, gunakan botol dengan tutup rapat berkualitas ya, misalnya spray lock atau flip top. Pastikan juga segel anti tumpahnya terpasang, anti tumpahnya terpasang, serta lakukan uji kebocoran sederhana sebelum pengiriman, terutama nih saat produknya itu dikemas untuk dikirim dalam jarak jauh ya. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini? Lalu apa tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini untuk memulai dan mengembangkan bisnis pembersih
layar, lensa, dan elektronik ini adalah dengan membangun kehadiran digital melalui media sosial nih, seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube yang menampilkan cara pakai, before afternya, dan juga keunggulan produknya. Lalu pasarkan juga di marketplace populer nih seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada, serta juga menjalin kerjasama dengan toko gadget, optik, ataupun aksesoris elektronik sebagai resellernya. Tipsnya nih, gunakan kemasan yang menarik dan informatif ya. Tawarkan juga nih bundling hemat, misalnya spray plus kain microfiber. Lalu berikan juga promo atau diskon awal. Kumpulkan testimoni dari pembeli dan bangun kepercayaan lewat pelayanan cepat dan juga kualitas yang konsisten. Jangan lupa juga manfaatkan konten edukatif agar produkmu itu tampak solutif dan juga profesional. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih kode KBLI yang cocok nih untuk bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik? Jadi sahabat, ada beberapa kode KBLI yang relevan nih tergantung jenis usahanya ya. Pertama itu wajib ada KBLI 20231. Ini untuk industri sabu dan bahan pembersih keperluan industri. Lalu KBLI 47739 ini untuk perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak dijelaskan atau tidak termasuk dalam kelompok lainnya. Ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang baru yang tidak termasuk di dalam kategori perdagangan eceran lainnya seperti bahan pembersih. Jadi kalian wajib masukkan kode KBLI 20231 dan juga 47739 ya. Nah, ini pilih KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan utama usaha Anda agar legalitasnya dapat tepat dan sesuai dengan peraturan. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan bahwa usaha itu berjalan dengan sah, legal, dan dipercaya oleh konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan juga label keamanan kemasan sesuai dengan regulasi. Jadi sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti pembersih layar, lensa, dan elektronik dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil labnya, formulasi, label, dan juga serta data usaha. Nah, proses PKRT ini sendiri itu biasanya memakan waktu kurang lebih 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, berkisar antara 2 juta sampai 10 juta nih, tergantung skala usaha dan juga pendampingannya. Nah, tanpa legalitas, produk itu bisa ditarik dari pasaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini? Ya sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena ini membedakan produk Anda dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi juga sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Nah, branding yang konsisten mulai dari logonya, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi ini membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Nah, merek yang kuat juga ini membuka peluang kerjasama, repeat order, dan juga ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Selain itu nih sahabat, merek juga merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat merek haki atau bukti pendaftarannya jika sertifikat hakinya belum terbit ya. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih desain kemasan ini penting di dalam bisnis pembersih layar, lensa, dan juga elektronik? Lalu apa saja jenisnya? Oke sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya, karena berfungsi menarik perhatian konsumen, memperkuat identitas merek, dan juga memberikan informasi produk yang jelas, serta melindungi isi dari kerusakan atau kontaminasi. Nah, kemasan yang baik juga itu menambah nilai jual serta membangun kepercayaan. Nah, jenis-jenis kemasan yang umum digunakan ini antara lain ada botol spray atau PET atau HDPE, ini praktis, aman, dan juga mudah digunakan. Lalu ada saset atau refill pouch. Nah, ini ekonomis dan juga ramah lingkungan. Lalu ada tisu basah dalam pouch ataupun toples kecil. Ini untuk kemudahan, mudah dibawa, dan juga penggunaan yang instan, serta kit pembersih lengkap. Nah, ini terdiri dari cairannya, kain microfiber, dan juga alat bantu lainnya dalam satu kemasan. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih pembersih layar, lensa, dan elektronik yang penting ini? Lalu apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran saat ini? Oke sahabat, pembersih layar, lensa, dan elektronik ini penting ya, karena membantu menjaga kebersihan, kejernihan tampilan, dan juga umur perangkat dengan cara yang aman tanpa merusak permukaan sensitif seperti layar gadget, lensa kamera, ataupun keyboard. Nah, produk ini juga mencegah penumpukan debu, sidik jari, dan juga kuman yang dapat mengganggu fungsi perangkat. Nah, beberapa contoh merek yang tersedia di pasaran
pemasaran nih antara lain ada WUS, Screen Cleaner, Zest Lens Cleaner, Wipes, God Bless Lens Cleaner, Eclair Apple Polish dan juga JRC Screen Cleaner yang hadir dalam bentuk spray, tisu maupun kit pembersih yang lengkap. Nah sahabat, berikutnya contoh produk pembersih layar yang sudah terdaftar Haki dan juga PKRT Kemenkes. Nama mereknya ini adalah Primo sahabat. Jadi ini Clistar Clear, pembersih lensa dan juga layar gadget. Di sini sudah terbukti ya, sudah terdaftar di Haki sehingga bisa didaftarkan PKRT dan juga PKRT-nya sudah terdaftar. Jadi sudah ada izin edar untuk produknya dijual seluruh Indonesia. Selanjutnya ada produk Nexo Cleaner. Nah, ini Nexo Cleaner juga ini sudah terdaftar Haki ya sahabat, sehingga bisa didaftarkan juga PKRT-nya dan PKRT-nya juga sudah terbit. Di sini Nexo Cleaner pembersih lensa. Ini PKRT dalam negeri masuk ke pembersih lainnya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan izin edar PKRT, maka produk kalian itu bisa dijual seluruh Indonesia dan juga ini kalian nanti bisa mengajukan nih misalnya untuk Shopee Mall ataupun Lazada Mall karena itu harus memiliki sertifikat merek Hakinya sahabat. Jadi ketika sudah lengkap semuanya, maka manfaatkan segala legalitas yang ada untuk menambah jangkauan pemasaran produk kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Oke sahabat, produk PKRT itu adalah produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini wajib memiliki legalitas ya, agar aman sah legal saat dipasarkan. Nah legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran dalam distribusi produknya di pasar. Nah berikutnya beberapa kategori produk untuk dengan izin edar PKRT wajib dimiliki sebelum kalian memasarkannya. Jadi ada kategorinya, ada 6 teman-teman, ada tisu dan kapas, ada kategori sabun cuci, kategori pembersih, kategori perawatan bayi dan ibu, dan juga kategori antiseptik serta kategori pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produknya sahabat. Pertama, untuk kategori tisu dan kapas, ini contoh produknya itu ada kapas kecantikan, tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet dan juga kertas wajah. Lalu, untuk kategori sabun cuci, ini produknya ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim pencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain dan lainnya. Lalu untuk kategori pembersih, contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor, pembersih mobil, pembersih kayu, logam, air, pembersih lantai, pembersih kloset, pembersih porselen, penghilang noda, pembersih multiguna, sabun cuci tangan, dan juga pembersih layar, lensa, dan elektronik. Ini juga masuk ke kategori pembersih. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu, ini produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan juga produk perawatan lainnya. Untuk kategori antiseptik dan desinfektan, ini ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, antiseptik lainnya dan desinfektan lainnya. Sedangkan untuk kategori pewangi, ini contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon dan juga pewangi lainnya. Nah, sahabat, produk-produk yang tadi sudah disebutkan ini maka wajib memiliki namanya izin edar PKRT sebelum dipasarkan di dalam masyarakat ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syaratnya agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT tersebut? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT maka nih UMKM itu perlu memiliki akun OSS badan usaha. Jadi wajib badan usaha, boleh itu PT Notaris, CV ataupun PT Perorangan. Karena nanti pendaftarannya ini akun Regalkes Kemenkes itu melalui PBUMku di sistem OSS-nya. Lalu kalian siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat merek Haki ataupun bukti pendaftaran Hakinya, stempel nama perusahaannya, mengisi formulir spesifikasi produk dan juga menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian juga bisa kalian lakukan itu di laboratorium kesehatan setempat ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, lalu apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa PKRT juga? Oke sahabat, jawabannya adalah bisa. Karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan juga produk yang masih kecil ya sahabat. Yang terpenting ini adalah syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin edar PKRT ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis, yang nantinya ini akan dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Nah, pertama itu ada formulir data administrasi, lalu ada formulir AA. Ini berisi tentang formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga ada formulir BB. Ini berisi tentang spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat, formulir CC. Ini berisi tentang spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD. Ini berisi kegunaan dan juga contohnya. Dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada nih contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, jawabannya ada. Berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT yang bisa kalian lihat di layar ya. Di sini sertifikat PKRT sudah terbit, jadi sudah ada nih nomor PBUMku-nya,
berikutnya ada Kemenkes RI PKD. Nah, ini adalah nomor izin edar PKRT-nya. PKD itu adalah PKRT dalam negeri. Lalu ini ada nama dagang mereknya, ini produk ini diffuser pewangi ruangan contohnya. Lalu ada kategori produknya, subkategori jenis produk, bentuk sediaannya, warnanya, kemasannya, nama produsen atau PT-nya, kemudian ada masa berlakunya. Jadi nanti kalian ini akan mendapatkan sertifikat izin dari PKRT dan ada muncul kode Kemenkes RI PKD di dalam kotaknya. Nah, itulah nomor izin edar PKRT yang wajib kalian cantumkan di dalam label kemasan produk kalian. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT ini memiliki beberapa kemasan? Oke sahabat, jadi daftarkan saja ya semua jenis kemasan dan neto yang maksimal itu maksimal 3 kemasan per neto ya. Karena apa? Karena nanti akan muncul di dalam sertifikat PKRT kalian. Contohnya nih, nomor izin edar PKRT. Nah, ini kemasannya ada pouch. Nah, masing-masing ini ada 3 pouchnya, 3 jenis ukuran. Botolnya ada 3 neto, jerigen ada 2, drum ada 3. Nah, jadi kalian manfaatkan nih semua space yang ada di sini. Kenapa? Karena ketika kalian sudah manfaatkan angkanya, maka nanti akan muncul di dalam lampiran sertifikat PKRT-nya. Apakah perlu produksi? Tidak perlu teman-teman. Jadi ini misalkan kalian baru memproduksi 100 mili, nanti tahun depan atau bulan depan mau produksi 200, masukin aja di sini karena memanfaatkan space yang ada supaya apa? Supaya ini nanti muncul di dalam sertifikat lampiran PKRT kalian. PKRT ini berlaku 5 tahun ya sahabat. Jadi dalam jangka panjang segera manfaatkan. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei nih nanti atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana jika sertifikat merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, tenang aja, tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan PB Ungu itu dalam hal ini PKRT juga dilakukan melalui sistem OSS dengan mengupload semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat haki kalian belum terbit, tidak masalah, yang penting ada bukti tanda daftar hakinya, lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan apakah hasilnya seperti apa sih? Pengen penasaran? Oke sahabat, jadi nanti ketika kalian sudah terbit PKRT-nya, maka itu bisa dicek secara online seluruh Indonesia ya sahabat. Jadi ini berlakunya nasional. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Kalian silakan cek di online di link berikutnya, https://info-alkes.kemkes.go.id. Nanti kalian itu bisa cek by nama produknya atau by pendaftarnya atau produsennya, lalu kalian klik aja cari, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini nama produknya. Nah, jika sudah muncul ini berarti artinya itu sudah memiliki izin edar PKRT dan sudah sah legal dilindungi oleh negara selama 5 tahun untuk produk yang kalian daftarkan PKRT-nya. Next pertanyaan, Kamera C, bisa nggak berikan contoh nih untuk penerapan atau penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke, jawabannya bisa nih, kami akan jelaskan ya. Kalian bisa lihat aja nih di layar. Ini contohnya nih, ada nama produknya, keterangan umumnya, barcode produknya, peringatan, kandungan bahan aktif, lokasi pelabelan, kemudian penjelasan lokasi produksi dan juga berat neto produk. Nah, nanti kalian untuk pelabelan ini silahkan kalian tiru aja produk-produk yang sudah besar nih yang ada di pasaran. Nah, kalian sesuaikan dengan jenis produk kalian. Yang terpenting nanti kalian melengkapi semua unsur yang ada di sini agar terlihat lebih profesional dan juga mencantumkan izin edar PKRT yang sudah kalian dapatkan. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting untuk mengurus legalitas usaha melalui sistem seperti OSS, AHU atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha ini bukan sekedar formalitas ya, tapi ini adalah langkah penting nih agar produkmu itu sah secara hukum, diakui pasar, legal dan juga terlindungi oleh negara. Karena nanti kalian akan membayar PNBP. Nah, jadi usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya konsumen maupun mitra bisnis kalian. Nah, perlu kalian ingat juga ya bahwa legalitas seperti haki ini berlaku 10 tahun, izin PKRT ini 5 tahun. Jadi ini adalah investasi jangka panjang. Selain itu, kalian pastikan selalu nih agar diperbaharui agar bisnis kalian tetap aman, profesional dan juga bisa tumbuh secara berkelanjutan. Mulailah dari kecil tapi penuh niat. Racik dulu 5-10 liter sahabat cairan pembersih layar, lensa dan elektronik dari rumah. Gunakan bahan yang aman untuk permukaan sensitif dan juga bebas bahan abrasif. Kemas dengan serius, olah produkmu ini sudah siap bersaing di etalase toko gadget ataupun optik ternama. Beri nama yang unik dan mudah diingat nih seperti Clearix atau Screenpur agar brandmu itu punya karakter kuat dan juga profesional. Uji coba ke teman, kantor kecil atau teknisi HP di sekitar rumah, karena dari mereka lah kamu bisa dapat feedback jujur dan juga awal kepercayaan. Gunakan botol spray kecil atau refill pot sebagai solusi hemat tapi tetap tampak rapi dan juga niat. Foto produkmu dengan latar bersih dan pencahayaan alami karena visual pertama bisa jadi tiket masuk ke hati konsumen. Meski bermula dari rumah, tunjukkan nih bahwa kamu itu sedang membangun sesuatu yang besar dengan komitmen, bukan sekedar coba-coba.
Usaha pembersih layar, lensa, dan elektronik ini bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol kecil yang kamu isi sendiri. Tapi jangan biarkan mimpimu ikut dikecilkan. Konsumen mungkin awalnya tertarik karena efek bersihnya instan atau aromanya yang lembut, tapi yang akan membuat mereka kembali adalah ketulusanmu membangun produk yang aman, konsisten, dan juga bisa dipercaya. Legalitas ini memang tampak merepotkan, seperti membersihkan layar dengan tangan kosong, tapi justru itu langkah penting agar produkmu tak sekedar terlihat bersih, tetapi juga bersertifikat dan bertanggung jawab. Jika kamu ingin produkmu masuk ke toko gadget besar, reseller nasional, atau dipercaya komunitas fotografi dan IT, izin usaha seperti NIB dan PKRT ini bukan sekedar kertas, tapi itu adalah fondasi bisnis dalam jangka panjang. Tanpa legalitas, produkmu ibarat alat elektronik tanpa garansi, bisa dipakai tapi tak bisa diandalkan. Maka berani mengurus legalitas berarti berani membangun bisnis yang layak tumbuh besar dan juga dipercaya banyak orang. Kamu bukan sekedar pembuat pembersih layar, lensa, dan elektronik. Kamu adalah bagian dari upaya menjaga perangkat tetap bersih, jernih, dan juga awet digunakan setiap hari. Setiap botol yang kamu racik membantu orang merawat gadget, kamera, atau laptop mereka dengan aman tanpa merusak layar atau permukaan sensitifnya. Kalau cairan pembersihmu itu bisa mengangkat debu, sidik jari, dan kotoran yang menumpuk, maka legalitas itu bisa mengangkat bisnismu dari skala rumahan ke pasar yang lebih luas dan terpercaya. Bayangkan, suatu hari nanti merekmu dipercaya oleh toko gadget nasional, kantor-kantor besar, hingga masuk ke etalase marketplace resmi. Kenapa tidak? Tapi ayo jujur, sampai kapan terus produksi diam-diam tanpa izin? Masa terus jualan dari balik layar? Padahal kualitas produk itu sudah pantas tampil di depan. Dengan legalitas seperti NIB, izin edar PKRT, dan label yang sesuai aturan, kamu bisa masuk ke pasar resmi, kerjasama dengan distributor, bahkan tembus ekspor. Legalitas adalah tiket sah menuju panggung besar, tempat di mana UMKM tampil dengan percaya diri. Ingat, yang luar biasa bukan yang langsung viral, tapi yang tumbuh perlahan dengan fondasi yang benar. Karena keberkahan usaha datang dari niat baik yang dijalankan secara sah dan juga konsisten. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun bisnis pembersih layar, lensa, dan elektronik ini. Setiap formula yang kamu uji, setiap botol yang kamu isi dan labeli dengan tangan sendiri, dan setiap testimoni pelanggan yang kamu terima, semua itu adalah bagian dari perjuangan yang layak dihargai dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak pelaku UMKM lainnya. Percayalah, ketulusan dan ketekunanmu itu akan membuahkan hasil bukan sekedar dari peningkatan penjualan, tetapi juga dari tumbuhnya kepercayaan pelanggan, loyalitas, dan juga dari komunitas pengguna gadget hingga peluang kerjasama dengan toko dan distributor. Bisnis yang kamu bangun dengan niat baik dan konsistensi akan mampu menembus hambatan, berkembang dengan kuat, dan suatu hari bisa menjadi warisan usaha yang membanggakan dan bermanfaat. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap botol yang kamu racik dengan sepenuh hati adalah benih masa depan yang sedang kamu rawat, yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang meneduhkan banyak orang. Oke sahabat, masih bingung nih soal urus legalitas pembersih layar, lensa, dan elektronik atau izin edar PKRT-nya, atau ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, dan juga legal serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya. Silahkan, kami akan membantu pengurusan PKRT-nya tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek link di deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025, di mana ini all in terima beres tanpa ribet pasti terbit dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Di mana standar layanan kami adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan juga resmi, di mana nanti kalian ini akan mendapatkan free uji labnya, free desa label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan dan juga pembayaran PNBP-nya, pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT-nya terbit ya sahabat. Promonya terbatas dan silakan kalian, sertifikat kami adalah sertifikat BNSP juga, sudah berbit PCBH dan juga Kemenkop UKM. Jadi buat kalian nih yang ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan, untuk konsultasinya gratis ya sahabat. Silakan hubungi kami via WhatsApp, nomor
nomor yang ada di layar ya sahabat. Ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Selain itu, kami juga menyediakan layanan mulai dari NIB, NPWP, PRRT, PT Merek Haki, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, kemudian Barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan macam-macam lainnya. Silahkan kalian kepoin aja di link deskripsi video, atau kalian bisa chat admin kami untuk layanan kami berikut promonya. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan, menambah ilmu bisnis kalian, dan semoga menjadi bekal untuk kalian menjalani bisnis ini. Jadi sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.